Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Ratu Jana dengan nomor NPM 202114501104. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manusia, nilai, moral, dan hukum. Apa sih arti dari kata manusia itu sendiri? Secara bahasa, manusia berasal dari kata manu Sanskerta, yang berarti berpikir, berakal, budi, atau makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok genus atau seorang individu. Terbentuknya pribadi seseorang dipengaruhi oleh lingkungan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan setiap orang berasal baik lingkungan vertikal, genetika tradisi, horizontal, geografik, fisik sosial, maupun kesejahteraan. Dan satu lingkungan manusia adalah makhluk yang tidak dapat dengan segera menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Menurut Malinowski 1949, salah satu tokoh ilmu antropologi dari Polandia menyatakan bahwa ketergantungan individu terhadap individu lain dalam kelompoknya dapat terlihat dari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan sosialnya yang dilakukan melalui perantara kebudayaan. Apa arti dari kata nilai? Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan sebagai landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Menurut Cheng 1995, nilai merupakan sesuatu yang potensial dalam arti terdapatnya hubungan yang harmonis dan kreatif, sehingga berfungsi untuk menyempurnakan manusia. Sedangkan kualitas merupakan atribut atau sifat yang seharusnya dimiliki. Menurut Lasio 1999 sebagai berikut, nilai bagi manusia merupakan landasan atau motivasi dalam segala tingkah laku atau perbuatan. Selanjutnya, sifat-sifat nilai. Nilai itu sesuatu realitas abstrak dan ada dalam kehidupan manusia. Nilai yang bersifat abstrak tidak dapat diindra. Nilai memiliki sifat normatif. Artinya, nilai mengandung harapan, cita-cita, dan sesuatu keharusan sehingga nilai memiliki sifat ideal. Das Solien. Nilai berfungsi sebagai daya dorong manusia, adalah pendukung nilai manusia bertindak berdasarkan dorongan nilai yang diyakininya. Selanjutnya, polaritas dan hierarki dari nilai. Nilai menampilkan diri dalam aspek positif dan aspek negatif yang sesuai polaritas. Nilai tersusun secara hierarki, yaitu hierarki urutan pentingnya nilai value biasanya digunakan untuk menunjukkan kata benda abstrak yang dapat diartikan sebagai keberhargaan. Notonegoro membagi hierarki nilai pokok, yaitu 1. Nilai material, yaitu sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia. 2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. 3. Nilai kerohanian, yaitu sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Jadi, karena nilai dianggap abstrak dan subjektif, maka terbentuklah norma atau kaedah. Norma berasal dari bahasa Latin, yaitu norma yang berarti pengikut atau siku-siku, suatu alat perkakas yang digunakan oleh tukang kayu. Dari sinilah kita dapat mengartikan norma sebagai pedoman, ukuran, aturan, atau kebiasaan. Jadi norma ialah sesuatu yang dipakai untuk mengatur sesuatu yang lain atau sebuah ukuran. Cara manusia memaknai nilai terbagi menjadi dua konteks. Pandangan pertama, manusia memandang nilai sebagai sesuatu yang objektif. Apabila dia memandang nilai itu ada, meskipun tanpa ada yang menilainya. Bahkan, memandang nilai telah ada sebelumnya adanya manusia sebagai penilai. Pandangan kedua, manusia memandang nilai itu subjektif. Artinya, nilai sangat bergantung pada subjek yang menilainya. Jadi, nilai memang tidak akan ada hadir tanpa hadirnya penilai. Oleh karena itu, nilai melekat dengan subjek penilai. Selanjutnya, apa itu moral? Ya, moral berasal dari kata bahasa Latin mores yang berarti adat kebiasaan. Kata mores ini mempunyai sinonim mos, moris, manner, mores atau manner.
Dalam bahasa Indonesia, kata moral berarti akhlak. Bahasa Arab atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib batin atau tata tertib hati nurani yang menjadi pembimbing tingkah laku batin dalam hidup. Kata moral ini dalam bahasa Yunani sama dengan ethos yang menjadi etika secara etimologis. Etika adalah ajaran tentang baik atau buruk yang diterima masyarakat umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban, dan sebagainya. Moral adalah perbuatan atau tingkah laku ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Moral adalah produk dari budaya dan agama. Jadi, moral adalah tata tertib norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu. Dan sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang baik. Kaidah moral. 1. Hati nurani merupakan fenomena moral yang sangat hakiki. Hati nurani merupakan penghayatan tentang baik atau buruk mengenai perilaku manusia dan hati nurani. 2. Kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan adalah milik individu yang sangat hakiki dan manusiawi. Dan karena manusia pada dasarnya adalah makhluk bebas, tetapi di dalam kebebasan itu juga terbatas karena tidak boleh bersinggungan dengan kebebasan orang lain ketika mereka melakukan interaksi. 3. Nilai dan norma moral. Nilai dan norma adalah muncul ketika berada pada orang lain dan ia akan bergabung dengan nilai seperti agama, hukum, dan budaya. Nilai moral terkait dalam tanggung jawab seseorang. Hukum adalah kaidah yang mengatur kehidupan manusia yang biasanya dibuat dengan sengaja dan mempunyai sanksi yang jelas. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup, the living law, dalam masyarakat yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Keseluruhan kaidah dalam masyarakat pada intinya adalah mengatur masyarakat agar mengikuti pola perilaku yang disepakati oleh sistem sosial dan budaya yang berlaku pada masyarakat tersebut. Tujuan hukum. Menurut beberapa ahli, menurut Prof. Subekti SH, hukum itu mengabdi pada tujuan negara, yaitu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan cara menyelenggarakan keadilan. Menurut Profesor Mr. Dr. Ivan Apeldoorn, tujuan hukum adalah mengatur hubungan antara sesama manusia secara damai. Hukum menghendaki pendamaian antara sesama dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan seimbang. Menurut Geni, tujuan hukum semata-mata ialah untuk mencapai keadilan dan ia kepentingan daya guna dan kemanfaatan sebagai unsur dari keadilan. Penegakan hukum. Penegakan hukum dengan demikian adalah sesuatu kemestian dalam suatu negara hukum. Penegakan hukum adalah juga ukuran untuk memajukan dan kesejahteraan sesuatu negara, karena negara-negara maju di dunia biasanya ditandai tidak sekedar perekonomiannya maju, namun juga penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia berjalan dengan baik. Problematika hukum. 1. Masalah paling mendasar yaitu adanya manipulasi fungsi hukum oleh pengembangan kekuasaan. 2. Kurangnya kualitas sumber daya manusia yang mengisi aparat penegak hukum. 3. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegakan hukum. 4. Ketidaklancaran penegakan hukum akibat intervensi kekuasaan dan uang, kurangnya perhatian dan waktu untuk mengubah paradigma dan pemahaman aparat. Baik, saya rasa cukup untuk materi saat ini. Mudah-mudahan saya mendapatkan nilai yang memuaskan dalam matkul ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.